Waduh, ngelebokno wangel lagi bos. Aku gak begitu mahir ngelebokno ya. Sumpah. Gak jago aku ngelebokno bos. Aku tapi ngelebokno sing liyane aku jago banget. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Adisman. Di video kali ini kembali lagi saya tetap bahas sebuah sepatu. Nah, di sini saya akan membahas sebuah brand ini. Brand ini baru muncul dan baru saja merilis sepatunya kalau nggak salah di bulan Agustus kemarin. Pertama kali ketika saya tahu brand ini dari bukan ekspor ya, tapi dari ada beberapa Instagram media lokal gitu. Kemudian saya tahu, oke, ini menarik banget. Kemudian saya kepoin Instagramnya, ternyata untuk konstruksinya, kemudian secara developnya, kemudian secara kerapiannya udah mantep banget. Maka dari itu saya coba untuk bahas sepatu ini. Barangkali ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau ngekop sepatu cuy. Oke, ini dia. Mungkin teman-teman yang kemarin udah tahu di Instagram, ini brand yang sedikit lumayan dibicarakan karena secara konsep dia simple banget, tapi garangnya dapet. Langsung saja kita bahas. Oke, boxnya seperti ini, box original warna kardus ya, dan kemudian di sini ini ada logonya di sini. OX ya, Oxbolt, dan kemudian apalagi ya, dah sini aja. Dan di sini Just Being Bold. Nama sepatunya Ox 1 klasik yang high. Ini basicnya atau konstruksinya adalah vulcanized. Sini saya pakai size 43 28 cm. Di sini warnanya adalah black dan broken white bold. Kalau dilihat dari sizingnya berarti brand ini menggunakan true to size. Jadi size kalian yang sebenarnya. Langsung saja kita buka. Cebreng, ini yang kita dapatkan. Yang pertama ada extra lace warna hitam, kemudian ada silika, dan untuk sus papernya masih polos seperti ini, wajar. Untuk sepatu yang develop mereka pertama kali ini mantap banget kalau menurut saya. Maka dari itu saya pengen banget bahas brand ini. Oke, ini dia sepatunya. Simple kan ya, simple seperti ini aja. Oke, ini dia sepatunya Oxbolt seri yang pertama. Nah, saya katakan ini adalah sebuah develop yang mantap banget untuk kategori sebuah brand yang pertama kali mereka merilis sepatu ya, banget. Jadi ketika ini pertama kali saya tahu, saya kepo Instagramnya, langsung saya wow, ini untuk untuk shape, kemudian untuk kerapian ini mantap banget. Jadi ya inilah ya, saya penasaran banget, akhirnya saya bahas brand ini cuy. Oke, untuk detailnya sendiri, jadi di bagian depan sendiri ini ada tokepnya, ini material suede, dan kemudian untuk kanvasnya di sini yang dipakai adalah kanvas yang 12 oz. Kemudian untuk bagian upper luarnya, nah ini ada strap dari brandnya. Nah, menurut saya seperti ini Anda udah udah oke gitu ya, nggak perlu diribet-ribetkan untuk masalah strapnya harus dibuat melingkar, kayak dibuat muter-muter, kayak udah gini aja. Menurut saya ini udah simple, mantep banget, dan nggak aneh gitu malah ngelihatnya kita ya. Dan kemudian di bagian dalamnya, untuk bagian uppernya ini ada logo brandnya melingkar seperti ini, ada OX ya, Oxbolt. Dan kemudian untuk pola stitchingnya yang bagian dalam ini juga dibuat sama seperti strapnya yang ada di bagian sini ya. Jadi kalau di sini menggunakan material suede, dan ini saya suka banget karena kurang lebih hampir senada dengan warna yang bagian foxingnya sini. Ini strapnya, kemudian kalau bagian dalam ini cuma pola stitching aja, dan ini menggunakan warna hitam. Kemudian untuk lace-nya sendiri ini wax ya, dan ini warna hitam. Tadi kan bonusnya itu warna hitam. Kenapa enggak kalau misalkan ya, menurut saya pribadi, misalkan yang ini, yang wax-nya ini menggunakan warna putih, kemudian yang tadi adalah yang warna hitam, mungkin masih oke. Tapi kalau dua-duanya warna hitam, jadi kita kurang bisa bermain-main dengan tali sepatu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan salah ya. Dan kemudian di bagian tangnya sini ini ada brandingnya, ini wovennya Oxbolt, dan kemudian di bagian dalamnya sendiri liningnya ini kanvas, dan di sini ada sizingnya Euro 43 made in Indonesia. Ini menggunakan label woven seperti ini. Sebelum kita ngomongin insole, kita ngomongin ini dulu cuy, masalah foxing dan bumpernya ya. Dan di sini untuk foxingnya ini mereka molding sendiri ya. Wah, ini rapi banget. Dan kemudian untuk bumpernya ini ada pola
sendiri seperti ini. Mantap sih. Jadi bumpernya juga nggak pasaran. Ini sudah menggunakan bumper dengan pola sendiri. Ini mantap banget ya. Dan kemudian ini untuk foxingnya, ini menurut saya cuy ya, ketika saya lihat depan mata sendiri, ini bener-bener rapi banget untuk foxingnya. Kualitinya ini bener-bener rapi banget. Saya tidak melihat ada lem yang belepotan antara foxing dan upper, baik sepatu kanan maupun sepatu kiri. Kemudian pola stitchingnya ini juga bener-bener rapi banget, nggak ada yang miss, nggak ada yang kendor, nggak ada yang lepas, nggak ada benang-benang yang tersisa. Ini mantep banget sih untuk konstruksinya, untuk build quality-nya mantep banget coy. Nah itu tadi makanya di awal saya katakan saya cukup penasaran dengan brand ini ketika pertama kali saya lihat di Instagram. Ini developnya mantap banget coy. Lalu untuk outsole-nya ini masih menggunakan patternnya waffle ya. Saya yakin semakin banyak apresiasi dari teman-teman untuk brand ini, gampangnya banyak yang beli lah ya. Ini kalau nggak salah, ini sekarang di rilisan pertama ini mereka memproduksi sekitar 200 pair saja. Dan untuk harganya kalau nggak salah ini di bawah 300.000 rupiah, 290 berapa gitu ya. Dan menurut saya dengan harga seperti itu, menurut saya ini worth it banget. Melihat untuk kerapiannya, kemudian material dan develop yang bentuk atau shape-nya ini mantap banget, menurut saya itu sangat worth it. Sepatu ini saya pakai kemarin itu ke mana ya? Keluar kota nggak usah ya, saya lupa. Oh ya benar-benar keluar kota, bukan keluar kota juga tapi dekat gitu juga ya, di Taman Dayu ya, main-main sama anak sama istri saya. Nah ini untuk insole-nya, wah ini saya suka banget coy. Ini insole-nya, cutting-nya rapi banget. Ini bener-bener empuk banget untuk material insole-nya. Kemudian untuk insole-nya ini nggak flat, jadi di bagian tumitnya sini ada yang lebih tebel banget. Jadi kalau misalkan ini dibuat jalan kaki atau dibuat beater lah gampangnya, ini mantep banget sih menurut saya. Ini mungkin kedepannya akan jadi salah satu beater saya ini sih untuk kategori sepatu high ya. Oke, tapi di sini ada satu hal yang kurang tahu, ini apakah saya alami saja atau teman-teman yang punya sepatu ini juga punya sedikit dikatakan keluhan. Sebenarnya enggak juga ya, tapi mungkin saya aja yang mungkin kurang bersabar. Kemarin ketika saya pakai sepatu ini ya, saya sedikit mengalami kesusahan untuk merapikan bagian tangnya ya. Kalau kalau menurut saya pribadi mungkin ya, ini mohon maaf, mungkin untuk bagian tangnya, untuk konstruksi liningnya menurut saya ini masih sedikit mungkin bisa di develop ulang untuk mungkin di di sepatu atau artikel yang kedua nanti ya. Karena ketika saya pakai kemarin saya cukup kerepotan untuk merapikan bagian tangnya. Ketika saya tarik sini ini masih ada yang ngelipet-ngelipet, saya rapikan yang bagian atas, bagian depannya ini masih sedikit ngelipet-lipet. Baik, sekarang untuk masalah kenyamanan. Jadi kurang lebih sepatu ini kemarin saya pakai satu kali tapi langsung seharian penuh, mulai pagi sampai malam. Bukan kemarin tapi beberapa hari yang lalu. Jadi rasanya ketika saya pakai sepatu ini, yang pertama saya nggak ada keluhan sama sekali. Ini nggak sakit. Biasanya saya pakai sepatu itu di bagian kelingking sini ini lumayan sakit ya, tapi sepatu ini lumayan lebar bagian depan sini, jadi sama sekali saya nggak merasakan sakit. Kemudian untuk yang kedua ya, untuk masalah insole-nya ini benar-benar meredam kaki dengan pas banget. Jadi overall untuk sepatu dari Oxbolt ini, sepatu yang pertama ini dengan harga di bawah 300.000 rupiah, tepatnya sekitar 290-an ribu rupiah, ini menurut saya ini wajib banget untuk kalian miliki ya. Untuk jadikan beater ini oke punya cuy. Bentuknya simple, garang, mantep banget cuy. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah punya sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin teman-teman ada request saya harus bahas brand apa, sama silahkan tulis juga di kolom komentar di bawah. Selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Norif Arisman, thanks for watching, stay positive and your day will be better. See you next time.